Pemustaka ialah pengguna perpustakaan baik itu perorangan, sekelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Menurut Susilo Basuki, pengguna perpustakaan adalah orang yang ditemuinya tatkala orang tersebut memerlukan dua primer atau menghendaki penelusuran bibliografi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemustaka adalah pengguna perpustakaan, baik perorang maupun sekelompok yang memanfaatkan layanan, fasilitas, dan koleksi. Jenis pemustaka memiliki dua kriteria, yaitu kriteria objektif seperti kategori sosio-profesional. Yang kedua, kriteria sosial dan psikologis seperti sikap dan nilai pengangkut informasi. Kemudian menurut Susilo Basuki, membagi jenis pemakai berdasarkan Susilo profesional menjadi tiga bagian utama, yaitu pemakai yang belum terlibat dalam kehidupan aktif, pencarian informasi seperti mahasiswa. Yang kedua, pemakai yang mempunyai pekerjaan tetap dan bidang spesial tertentu seperti pegawai negeri. Yang ketiga, pemakai umum yang memerlukan informasi umum untuk keperluan khusus. Menurut Darmono dan dalam bukunya yang berjudul Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, bahwa perpustakaan melaksanakan fungsi informasi yang artinya adalah perpustakaan berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya, agar pengguna dapat memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan tujuan dari pengguna tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pemustaka user potensial dan user aktual. Jenis layanan di perpustakaan ada dua macam, yaitu layanan potensial dan layanan aktual. 1. Pemustaka user potensial. Pemustaka user potensial ialah kelompok pengguna potensial atau potential user menjadi pembahasan pokok karena memang kelompok pengguna informasi ini sering luput dari perhatian pengelola perpustakaan. Onawe menjelaskan bahwa potensial user sebagai kelompok atau individu masyarakat yang tidak pernah atau jarang menggunakan layanan perpustakaan. Adapun kelompok yang termasuk dalam pengguna potensial antara lain: 1. Mereka yang mengalami gangguan fisik atau lemah sehingga tidak mampu menggunakan jasa layanan perpustakaan secara konvensional. 2. Mereka yang mengalami gangguan atau lemah sehingga tidak dapat melakukan perjalanan ke perpustakaan. 3. Mereka yang secara mental sedang dirundung duka sehingga merasa malu untuk datang ke perpustakaan. 4. Anak-anak yang masih dalam asuhan orang dewasa di rumahnya. 5. Mereka yang secara prosedur dan aturan sedang tidak diperbolehkan untuk meminjam langsung ke perpustakaan, contohnya narapidana. 6. Mereka yang mempunyai kesibukan luar biasa dalam pekerjaannya sehingga tidak ada kesempatan untuk pergi ke perpustakaan. 7. Orang-orang yang hidup di daerah terpencil dan jauh dari pelayanan perpustakaan. B. Pemustaka user aktual. Pemustaka pengguna aktual adalah mereka yang sudah biasa memanfaatkan jasa perpustakaan, apapun bentuknya, atau pemustaka tetap. Mereka inilah yang kemudian bisa menjadi corong kepada pengguna potensial yang lain agar mereka mau untuk datang dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Ada berbagai macam karakter yang dimiliki oleh pemustaka itu atau pengunjung perpustakaan. Yang pertama yaitu pendiam. Cara mengatasi pemustaka yang pendiam ini, kita cukup berikan sambutan yang ramah untuk menarik perhatiannya. Yang kedua, pemustaka yang tidak sabar.
Kita dapat menghadapinya dengan mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin untuk mencari apa yang diinginkannya. Yang ketiga, banyak berbicara. Cara menghadapi pemustaka yang banyak bicara ini, kita dapat mengatasinya dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang ditawarkan. Yang keempat, banyak permintaan. Pemustaka yang banyak permintaan dapat diatasi dengan mendengarkan dan penuhi segala permintaannya itu. Yang kelima, pemustaka yang peragu. Kita dapat mengatasi pemustaka yang peragu ini dengan memberikan kepercayaan, tenang, dan tidak memberi banyak pilihan namun mengikuti seleranya. Yang keenam, lugu. Kita cukup menghadapinya dengan menerima apa adanya dan menanyakan keperluan dan melayaninya berdasarkan permintaannya itu. Yang ketujuh, senang membantah. Bila kita menghadapi pemustaka yang senang membantah, kita harus menghadapinya dengan tetap tenang dan jangan terpancing untuk berdebat. Yang kedelapan yaitu sikap mental. Pemustaka yang memiliki sifat ini, kita cukup menghadapinya dengan membiarkan dia memilih yang dia kehendaki dan tanpa banyak bertanya. Yang kesembilan yaitu pemustaka yang curiga. Kita cukup menghadapi pemustaka yang curiga ini dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah petugas adalah orang yang unggul. Yang ke-10 adalah sombong. Pemustaka yang sifatnya sombong cukup dihadapi dengan tetap tenang, sabar, dan menghadapi sikapnya dengan tidak terlalu serius, serta beri kesan bahwa pemustaka tersebut perlu dihormati juga. Jadi kita sebagai pustakawan memang banyak memiliki kendala terhadap sikap pemustaka, jadi kita harus sabar menghadapinya.